Balik lagi ke channel YouTube-nya Yud Manual. Hari ini kita mau ngomongin tentang suatu tema yang lagi banyak banget ditanyain oleh teman-teman, biasanya di sosial media Yud Manual. Seperti yang udah teman-teman ketahui bahwa sekarang nih udah masa-masanya, sebentar lagi kamu harus milih mau jurusan apa ketika di kuliah nanti. Karena bentar lagi SNMPTN akan dibuka, SBMPTN juga akan dimulai. Udah tahu belum mau pilih jurusan apa? Sebelum kita lanjut ke tentang gimana sih cara memilih jurusan, sebenarnya kita perlu tahu banget kenapa sepenting itu untuk mikirin nanti mau kuliah jurusan apa. Karena nih banyak banget kasus yang kita lihat bahwa mahasiswa-mahasiswa tuh ngerasa dia salah jurusan loh. Dan salah jurusan ini biasanya disebabkan karena ya pilih jurusan ikut-ikutan temennya, atau enggak pilih jurusan karena disuruh orang tuanya, atau ya dari dulu cuma pingin jurusan ini tapi sebenarnya kurang informasi, dia nggak tahu banget tentang si jurusannya tuh ngapain sih sebenarnya. Dan yang paling parah sih biasanya milih jurusan asal aja yang nggak sesuai dengan dirinya, dengan minat dan kemampuannya. Jadi ya kadang yang penting masuk PTN doang. Setelah tahu sebenarnya apa aja penyebab salah jurusan, tentu aja ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan ketika mau pilih jurusan. Kalau gitu apa aja sih pertanyaan yang harus kita ajukan ke diri kita sendiri ketika kamu pingin pilih jurusan? Pertanyaan pertama yang harus kamu tanyakan ke diri sendiri adalah, sudah seberapa jauh kamu tahu tentang jurusan ini? Kadang kebanyakan anak-anak tuh milih jurusan karena katanya doang. Maksudnya misalnya nih, kalau misalnya pilih jurusan bisnis, katanya peluang kerjanya banyak. Kalau pilih jurusan teknik itu bisa kerja di mana aja. Tapi sebenarnya udah pernah kamu benar-benar cari tahu belum sih? Itu yang perlu dicari tahu. Nah, kamu harus mulai melakukan riset nih, bisa dari website kampusnya, bisa juga dari Yud Manual untuk kamu cari-cari sebenarnya si jurusan ini tuh tentang apaan. Karena jangan sampai hasil riset kamu hanya sebatas kata orang, tapi benar-benar harus kamu baca sendiri. Dan ini berarti membutuhkan kekepoan tingkat tinggi agar kamu paham banget tentang si jurusan tersebut. Pertanyaan kedua yang perlu kamu tanyakan ke diri kamu sendiri ketika sedang memilih jurusan adalah, apa aja sih sebenarnya pelajari di jurusan ini? Kadang calon mahasiswa nggak tahu banyak sebenarnya jurusan-jurusan ini punya mata kuliah apa aja. Sebagai bahan pertimbangan, kamu perlu tahu misalnya mata kuliah jurusan ini ada apaan aja sih. Terus juga kamu perlu cari tahu tugas-tugasnya tuh akan seperti apa sih nantinya. Dan juga biasanya di perkuliahan itu nanti akan magang di tempat yang seperti apa, kita akan dapat ilmu yang seperti apa, itu harus dicari tahu. Karena di beberapa jurusan itu mungkin ada pelajaran beririsan, ada mungkin juga mata kuliah yang sebenarnya kamu butuhin ada di suatu jurusan tapi jurusan lain nggak ada, dan ini yang perlu kamu ketahui. Ketiga, pertanyaan yang harus kamu tanyakan ke diri kamu sendiri ketika pilih jurusan adalah, jurusan ini nih unggulnya di kampus mana? Ingat, fokusnya itu pada jurusannya, bukan pada kampusnya. Kadang ada orang yang maksain untuk masuk suatu PTN padahal sebenarnya jurusan yang dia tuju tuh lebih bagus di sebuah PTS. Jadi fokuslah kepada jurusan yang ingin kamu cari, karena tiap kampus tuh punya jurusan unggulannya masing-masing. Misalnya kalau pingin bisnis, kamu bisa belajar di kampus yang emang dia fokusnya ke bisnis. Itu lebih bagus daripada kamu maksain untuk masuk PTN yang sebenarnya ya jurusan bisnisnya nggak bagus-bagus banget kayak gitu. Pertanyaan keempat yang harus kamu tanyakan ke diri kamu sendiri adalah peluang karir dari sejurusan alias prospek kerja. Ya kita paham lah ya bahwa capek-capek kuliah 4 tahun pasti tujuannya biar kamu gampang dapat kerja kan. Kamu udah pernah kepoin belum nih sebenarnya peluang karir dari suatu jurusan tuh kayak apa? Lagi-lagi jangan percaya dengan katanya-katanya, tapi kamu harus beneran cari tahu dengan cara cek website kampus, atau kamu bisa baca blog mahasiswa, atau kamu bisa lihat orang-orang keren yang profesinya kamu pingin seperti mereka. Nah dulu tuh mereka kuliah apa ya? Itu yang perlu kamu cari tahu. Pertanyaan kelima yang harus kamu tanyakan ke diri kamu sendiri adalah, apakah dengan masuk jurusan ini dapat mendukung
kamu untuk mencapai cita-cita kamu. Ini yang penting teman-teman, karena kadang kesalahannya anak-anak adalah hanya memikirkan ya udah jurusannya aja dulu, perkara nanti begitu udah lulus mau jadi apa ya itu dipikirannya ntar aja. Padahal enggak loh, jangan pernah menjadikan kuliah itu sebagai tujuan. Kuliah itu bukan tujuan, kuliah itu adalah alat untuk mencapai tujuan kamu nantinya mau ngapain. Jadi mulailah dari memikirkan dulu sebenarnya nanti kita mau berkarir di bidang apa, baru deh pilih jurusan yang sesuai yang bisa mendukung kita mencapai karir tersebut. Pertanyaan keenam yang harus kamu tanyakan ke diri sendiri adalah, siapa sih mahasiswa atau alumni dari jurusan ini yang bisa diajak diskusi bareng sama kamu? Ya mungkin sulit ya kalau misalnya dari kampus, dari sekolah kamu itu nggak ada alumni atau mahasiswanya. Jadi dari sini kamu mungkin bisa cari-cari seperti misalnya di Instagram Youth Manual kita sering mengadakan untuk tanya jurusan, ataupun kakak-kakak yang kamu kenal mungkin via Instagram. Ingat, cara nanyanya harus baik-baik. Pertama, kamu harus kasih salam dulu, mungkin bisa melalui DM di Instagram. Terus juga kamu perkenalkan diri kamu nih, kamu dari sekolah mana, nama kamu siapa, dan sampaikan maksud dan tujuan kamu mengontak dia. Misalnya bisa bilang bahwa tujuan aku mengontak karena aku tertarik untuk masuk jurusan yang kakak sedang jalan ini. Kalau gitu aku pingin nanya-nanya ke kakak kayak gitu. Dan juga tanya kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Tapi ingat, jangan maksa, karena bisa aja orang tersebut ada kesibukan lain kan. Jadi kalau misalnya dibalesnya agak lama ataupun gak dibales, jangan baper ya. Pertanyaan ketujuh yang perlu kamu tanyakan ke diri sendiri yaitu, apakah karakter, minat, dan kemampuan kamu cocok dengan jurusan ini? Ini yang penting. Jangan kuliah karena disuruh orang tua ataupun karena ikut-ikutan teman, karena pada akhirnya kan kamu yang menjalani perkuliahan, jadi kamu yang ngerasain. Pastiin kamu betah nih, bakal bisa bertahan di jurusan tersebut. Karena itu perlu tahu banget sebenarnya minat dan kemampuan saya itu cocok gak sih dengan si jurusan idaman ini. Pertanyaan terakhir, yang ke-8 yang perlu kamu tanyakan ke diri sendiri adalah, kenapa sih aku pingin banget masuk si jurusan ini? Nah, kenapanya ini perlu dipikirkan matang-matang. Dan memang sih waktu untuk mikirinnya itu kadang gak instan, pasti gak cepet, butuh waktu berbulan-bulan. Dulu aja aku ketika mikirin mau masuk psikologi itu sampai sekitar 9 bulan lebih lah. Itu benar-benar dicari tahu kenapa ya pingin banget masuk psikologi ini, ada nggak ya jurusan-jurusan lain. Kenapa sih penting banget untuk mikirin kenapa masuk jurusan itu? Karena dengan kamu tahu, kamu punya argumen yang kuat dan kamu udah melakukan riset yang cukup tentang jurusan idaman kamu, akan lebih mudah kalau misalnya kamu perlu berdiskusi dengan orang tua. Jadi diskusinya juga dapat berjalan dengan lancar karena orang tua udah tahu kesungguhan kamu tentang si jurusannya. Semua info tentang jurusan, tentang mahasiswanya, tentang mata kuliah, prospek kerja, semua kamu bisa dapatkan di youthmanual.com/eksplorasi. Kamu bisa langsung klik di situ dan juga ketik nama jurusannya dan kamu bisa cari info selengkap-lengkapnya. Nah, jangan lupa juga untuk kenali minat dan kemampuan kamu dengan berbagai macam jurusan yang ada di Youth Manual dengan cara mengerjakan seluruh peta perjalanan yang ada di youthmanual.com. Sampai jumpa di video berikutnya.